Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Baitul Ghafar yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang mana pada malam hari ini Allah selalu mencintai kita. Allah menyayangi kita. Seandainya Allah tidak sayang kepada kita, Allah tidak mencintai kita, mungkin kita tidak bisa duduk di masjid ini. Bukti bahwasanya Allah cinta, Allah itu sayang kepada kita, kita masih diberi kesehatan, kita bisa beraktivitas, maka kita diberi karunia dan nikmat ini, kita harus wajib mensyukuri. Tinggal mensyukuri saja kita ini. Ucapan apa Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah memberikan nafas, kita bisa beraktivitas, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berbicara, karena ada nafas, ada ruh. Seandainya jenengan ruhnya tidak ada, kita tidak bisa mendengar. Iya. Alhamdulillah. Ini patut kita syukuri. Maka barang siapa yang pandai bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita mengenai tentang surat Al-Baqarah yang kemarin belum selesai. Kaitannya tentang konsep penciptaan untuk meraih kejayaan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 39. Loh, Ustaz kok gak mari-mari ya? Memang intine membahas ayat. Kalau kita bahas ayat Al-Quran, selama kita masih hidup Pak, belum selesai. Halo? Iya, belum selesai. Kita haus penjelasan dari Al-Quran. Nah, kita sudah sampai tentang kodrat manusia. Kaitannya tentang surat Al-Baqarah ayat 30-39. Di samping membicarakan penciptaan manusia dengan menjelaskan bahan dan kedudukannya juga sudah kemarin kita sampaikan,
itu juga ada bagaimana setidaknya Pak, ada 8 kodrat potensi yang diungkapkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 30-39, yang diungkapkan kodrat itu. Kodrat itu kan keberadaan Pak ya, karakter, potensi yang dimiliki oleh manusia. Ada 8 ini. Yang pertama, makhluk manusia itu makhluk kebudayaan. Jadi kodrat manusia itu sebagai makhluk kebudayaan merupakan konsekuensi dan kedudukan sebagai khalifah atau wali Allah di muka bumi ini. Itu ditegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 30-nya. Nah, ayat 30 itu dijelaskan bahwa sebagai khalifah, kita ini sebagai khalifah, ia harus menciptakan dan mengembangkan sistem pengetahuan. Kita ini kadung hidup Pak. Kita ini diberi amanah untuk mengatur kehidupan. Satu, kita harus bisa mengembangkan pengetahuan. Dua, sosial. Kita hidup itu kan tidak terlepas dari pengetahuan, tidak terlepas dari sosial. Gak mungkin orang hidup itu hidup sendiri Pak. Jenengan nedo butuh sego. Sego niku saking beras nggih ya. Jenengan nandur ki ambek? Mboten nggih. Ana sing nandurno. Jenengan nandur lombok, enten sing nandur. Coba kalau kita hidup sendiri, kebutuhan apa saja, ya bisa, cuma ya kita tidak bisa berkembang. Baju yang kita pakai ini, jenengan jahit sendiri, ya kalau bisa. Kalau nggak bisa ya butuh orang lain. Maka kodrat yang pertama itu, manusia itu sebagai makhluk budaya, makhluk sosial. Sistem itu harus dijalankan. Ini berarti kodrat itu berfungsi menjadi kemampuan manusia untuk menjalani hidup dengan apa Pak? Harus belajar. Kodrate ya nang urip nang donya ya belajar. Panjenengan singen saged napa mboten numpak sepeda? Mboten nggih, mboten saged. Terus pokoknya belajar, kabeh itu semuanya belajar. Maka menjalani hidup itu dengan belajar membuat manusia itu bisa mengembangkan kebudayaan dari waktu ke waktu sehingga mencapai peradaban tinggi seperti disaksikan sekarang ini. Dulu nggak ada mobil, dulu nggak ada sepeda motor Pak. Adanya apa? Zaman dulu unta, kuda, ya. Tidak ada. Jadi ini kodrat manusia itu harus belajar mengembangkan sosial, kebudayaan, menjadi manusia yang tinggi peradabannya gitu. Nggak pancet kan gitu Pak ya. Iya. Coba jenengan singin panjenengan menghubungi teman, menghubungi saudara, itu nggak pakai HP, iya tak Pak?
ingin hubungi kajenge ana duwe gawe diparani. Iya, aku kajenge duwe gawe tanggal iki bulan iki diparani. Saniki nggak usah marani, ngebel tok. Kadang mboten ngebel tok, Pak, video call. Tapi semuanya itu dengan teknologi yang canggih, itu dengan sendirinya juga, kalau kita tidak cerdas menghadapi alat komunikasi dan teknologi, itu semakin lama semakin kita jauh dengan Allah. Teknologi itu keniscayaan, Pak. Coba saya tanya, Pak, 3 hal dalam hidup itu pasti apa? Apa, Pak? 3 hal di dalam hidup kita itu pasti apa, Pak? Kira-kira yang pasti mati, benar. Kematian pasti. Orang itu hidup harus yakin mati itu pasti. Tapi bagaimana ketika ada kepastian itu untuk mempersiapkan, gitu loh, Pak. Ada enggak orang roh itu nggak sadar bahwasanya hidup itu mati itu pasti, tapi nggak siap, Pak? Ada enggak, Pak? Banyak nggak sadar. Baru nanti di akhirat itu ditampakkan di dalam Al-Quran itu, dia menyesal. Dia tidak mau berusaha hidup di dunia ini untuk bekal akhirat. Baru sadar dia masuk neraka. Ya Allah, hidupkanlah saya saat kembali ke dunia, saya akan beramal soleh. Jawabannya Allah apa? Kaseb. Itu bahasa saya, kaseb gitu. Gitu. Berarti mati itu pasti. Apalagi yang pasti, Pak? Sakit, ya. Sakit itu pasti. Ada yang protes itu, Ustadz, orang makan itu pasti. Ya jelas saya. Tapi ini kaitannya tentang kehidupan, gitu. Kehidupan. Sakit itu pasti. Orang itu kalau mengetahui sakit itu pasti, itu pahala, Pak. Menjadikan pahala. Dia menerima apa yang dia rasakan ketika dia sakit. Menjadikan pahala. Tapi kalau orang itu tidak meyakini bahwasanya sakit itu pasti, berundel, Pak, gini. Waduh, aku peloro, awak peloro kabeh sih. Padahal sakit itu pasti. Terus yang berikutnya apa? Tua. Iya. Jenengan umur pinten? Swidak ngeten terus balik nang enom meneh? Mboten, pasti tua itu pasti. Tua itu pasti. Ada sebuah hadis itu, Pak. Barang siapa ya khairun nas, nah itu khairun nas, sebaik-baik manusia itu mantola umruhu, ya, sebaik-baik manusia khairun nas, man barang siapa tola panjang, ya, mantola umruhu itu panjang, apa itu? Panjang umurnya, wahasuna amalu, baik amal. Itu orang yang sebaik-baik manusia. Wasyarrun nas, seburuk-buruk manusia itu apa? Mantola umruhu wasa'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia itu barang siapa yang panjang umurnya tapi jelek amalnya.
Nah iki, jangan sampai kita ini umur kita panjang tapi amal kita jelek, jangan sampai. Maka kita harus berusaha ketika kita umur kita panjang, berusaha amal kita baik. Nah itu yang pertama Pak ya. Kodrat manusia itu seperti itu, sebagai makhluk sosial budaya itu harus belajar terus, karena hidup manusia itu tidak terlepas dari manusia dengan manusia, dengan makhluk yang lain. Terus yang kedua, makhluk pengertian. Makhluk sing ngerti gitu loh Pak, makhluk pengertian. Manusia itu memiliki kodrat ini karena ia memiliki indera, memiliki akal, memiliki ruh. Jadi makhluk itu harus mengerti gitu loh Pak, karena dia punya akal, dia punya ruh, punya panca indera. Di antara panca indera apa? Mendengar, melihat, menghirup, ya. Terus apa lagi? Berbicara, apa lagi yang Pak? Panca indera, merasakan. Iya, ini kodrat. Nah, kodrat ini harus mengerti sebagai makhluk yang pengertian. Kodrat ini berupa kemampuan mengetahui, bisa memahami, membuat konsep atau sebutan, dan membuat klasifikasi objek sehingga manusia itu memiliki pengertian tentang apa? Tentang semua wujud. Mohon maaf, kabeh itu benda yang dibuka bumi ini loh, ono jenenge kabeh Pak. Contoh, ngeten nggih. Niki napa nggih? Setiap daerah itu berbeda nama. Contoh makanan aja Pak. Sing kula ngertos. Niki napa? Ote-ote. Tapi daerah yang lain mboten ote-ote Pak. Bakwan. Halo? Kula nate teng Jogja niku. Tumbas. Ote-ote. Gorengan. Kula tumbas. Pak, tumbas ote-ote. Bingung Pak wonge. Golek. Napa Mas? Ote-ote. Napa ote-ote? Ote-ote niku mriko niku mboten kayak klambi sing pakai napa? Pakai ote-ote lho. Pakai singlet lho Pak. Nggih ya? Ote-otean niku. Ning ngene ngaten napa bakwan. Ya, uten Jawa Timur niku ote-ote. Nang kene iku mboten enten ote-ote, bakwan. Loh, semua punya nama, Pak. Nggak ada yang benda apa saja nggak punya nama, nggih ya. Kadang jenenge aneh-aneh, nggih ya. Loh itu loh. Kodrat manusia itu mampu mengetahui, memahami, dia membuat konsep, kemudian membuat sebutan. Ono sebutannya dewe-dewe. Ono sing wong lemu ngene iku disebut gendut. Ono sing disebut apa? Jemblung lho. Ono ae ngono. Apa meneh sing nang banner iku lemu dinu-dinu apa? Ono meneh. Namanya apa saja itu luar biasa. Kodrat manusia itu bisa memahami sesuatu, kemudian membuat konsep, membuat sebutan. Nah, kodrat ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 31-33. Jadi pengelolaan kodrat ini dengan baik, dengan membuat manusia menjadi makhluk Allah yang paling mulia. Dengan baik
akan membuat manusia menjadi makhluk yang paling mulia karena dapat memperoleh semua kebaikan dan menolak semua keburukan yang dialami. Ini digambarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 34-nya, yaitu digambarkan dengan kesediaan malaikat dan penolakan iblis bersujud kepada Adam dalam perspektif filsafat. Ini filsafat, Pak. Pengelolaan dengan baik itu adalah mengelola pengertian supaya berfungsi penuh sehingga dapat menjiwai kehidupan. Jadi orang itu kalau hidup itu harus dijiwai, bukan sekedar hidup. Direnungi, Pak, aku iku urip mulai cilik sampai tua iki opo ya sing tak geluti sak aku iki entuk opo. Nanti jenengan aku iku sok opo ya. Nah, ngono lho, Pak. Selama ini kita pernah merenungkan gitu. Kan pasti itu, pasti. Ngopo kat biyen iku iso ngene tok. Mosok aku gak iso ngene. Nah, ngono lho, Pak. Itu pasti itu. Nah, ini perspektif tentang menjiwai kehidupan dan perbuatan manusia. Jenengan coba, kita hidup itu pasti jenengan ngelihat orang lain, ngerti, oh iki wong elek, oh iki wong api, ya. Coba saya sampaikan, Pak. Orang itu bisa menjadi baik, orang itu bisa menjadi buruk. Itu selama dia itu mempunyai kemampuan atau mau di dalam memahami agama. Kan gitu, Pak. Orang itu akan jadi baik dan buruk dilihat dari kemauannya untuk menuntut ilmu atau agama. Makanya kalau orang yang seneng majelis taklim, seneng ngrungokno ceramah, seneng ngrungokno Al-Quran, kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh orang lain, itu pasti baik orang, pasti baik. Tetapi kalau orang yang tidak seneng, Pak, nggak mau berusaha kemauannya untuk memahami apa itu agama, nggak berusaha, pasti berbeda. Enggak, Pak? Ayo coba, di dalam sebuah hadis itu kan ada may yuridillahu bihi khairan, man sopone wong yuridillahu dihendaki oleh Allah bihi dengannya khairan kebaikan yufaqihu fiddin, dia akan dipahamkan agama oleh Allah. Kalau orang yang paham agama, Pak, selalu golek apa ya, golek berita, ya opo sih memahami kehidupan itu konsepnya Al-Quran, ngaji, ya akhirnya paham. Nah, orang paham pasti baik gitu, kan gitu, Pak, ya. Maka benar kata Nabi, barang siapa yang dihendaki Allah kebaikan, maka akan dipahamkan agama. Loh, ini caranya jenengan taklim bendino, maca Al-Quran, terus ngobrol itu tentang, bicara tentang kehidupan, ya opong ini kan itu. Paham agama, maka orang itu baik pasti. Maka orang itu buruk atau baik, itu sampai seberapa dia mau memahami agama. Gitu. Maka alhamdulillah kita ini ditakdirkan oleh Allah seneng, ya, alhamdulillah. Tapi ngeten jenengan gak usah tunjuk-tunjuk, woi kalau gak tahu ngaji, elek ini, mboten kantuk. Mboten kantuk. Berarti ngajine gurung paham berarti.
Orang itu semakin paham agama, semakin dia itu baik. Orang yang belum bisa melakukan seperti kita doakan dia. Tugas kita adalah berdakwah. Saya ingat ciri orang ulama itu, jenengan ini bisa jadikan orang alim. Tapi ciri khasnya orang alim apa, Pak? Saya masih belum buka di surat apa ya. Salah satu ciri ulama, warasatul anbiya, pewaris para nabi, itu siapa? Ciri khas itu, ini ada 3 di dalam Al-Quran itu. Yang saya ambil satu aja. Apa itu? Ciri khas orang ulama, warasatul anbiya itu adalah bisa menghidupkan orang mati. Oh, kaget teman. Iya tak, Pak? Loh, di dalam Al-Quran itu loh, Pak. Salah satu ciri ulama warasatul anbiya itu adalah bisa menghidupkan orang mati. Yang dimaksud apa, Pak? Menghidupkan orang mati. Mati kesadarannya. Nggak sadar itu loh, awak itu loh. Sajane ibadah sholat itu wajib. Tapi kita selalu mengajak orang, menyadarkan. Walaupun dia hidup tapi mati kesadarannya. Dia. Akhirnya jenengan ngajak. Sampean niku lapo sih mboten sholat. Sholat itu tuh ibadah iku ada sholat iku adalah kewajiban seorang hamba. Sampean niku nek gak sholat iku ditakoki nang akhirat itu pertama kali itu sholat. Nek sholate apik, amal perbuatan ben apik. Iya ta? Oh, langsung sadar dia. Nah, orang yang seperti itu, Pak, warasatul anbiya, bisa menghidupkan orang yang mati. Bukan mati terus dihidupkan, boten. Mati itu kesadarannya itu nggak sadar. Coba saya tanya, banyak dah orang itu nggak sadar, Pak? Banyak tidak, Pak? Kalau misalkan manusia yang sadar, ini masjidnya Pak. Halo? Iya. Maka kita sebagai orang yang sudah sadar, mari kita sebagai pewaris para nabi mengajak orang baik, sadar. Ya. Sing muring-muringan, gak sido muring-muringan. Karena dia sadar, lah kok saya aku muring-muring. Tadi dosa nggih. Benci kepada orang nggak boleh, karena Islam itu mengajak kepada kebaikan. Apa sih benci? Kan gitu, Pak. Yang membuat benci itu siapa sih? Diri kita sendiri. Karena benci itu nggak seneng, karepe iku wong liya iku sesuai dengan pikiran kita. Iya toh, Pak? Sampeyan niku gak cocok. Sing bener ngene. Lho gak gitu, Pak. Kita itu harus menyadarkan kepada orang, nggak bisa orang lain itu seperti pikiran kita. Ya harus saling apa? Mengerti. Ini lo tadi lo mengerti gitu loh. Halo? Yang kedua tadi apa, Pak? Makhluk pengertian. Tadi kan judulnya gitu, Pak ya? Yaitu makhluk kodrat manusia itu harus makhluk pengertian. Jangan sampai gitu merasa kita suci. Sholat 5 waktu nang masjid, wong liya burung iso, kemudian kita membenci, Bu. Jangan. Kita belum mengerti berarti. Ayo kita ajak orang lain untuk ini ladang kita, Pak, ladang kita. Bisa dipahami, Pak? Nah, itu. Berarti dalam perspektif filsafat itu adalah dia dengan baik adalah mengelola pengertian supaya berfungsi penuh sehingga dapat menjiwai kehidupan dan perbuatan manusia,
mempersatukan manusia dengan dunianya, mempersatukan manusia dengan sesamanya, mempersatukan manusia dengan dirinya sendiri, membuat manusia itu menangkap apa ya, menangkap sesuatu yang belum diketahui, langsung diketahui, Pak, sehingga dapat menyempurnakan dirinya dengan tuntutan. Oh iya ya, uang itu kurang ngerti ya, berarti kewajiban aku itu yang ngajak supaya ngerti, kan gitu Pak ya. Jangan merasa suci sendiri. Oh Pak, sholat ngerokok loh, gak usah diucapkan Pak. Halo? Nah, kalau kita mengucapkan seperti itu, isok balik awake dewe. Nah itu harus mengerti, makhluk yang mengerti. Orang yang belum paham kita pahamkan, kita ajak dengan yang baik. Nah gitu Pak. Itu yang kedua. Makhluk apa Pak? Pengertian. Terus yang ketiga, ya, ono wolu ya Pak. Mari ya. Terus jenengan elingaken kula. Yang penting dilanjut, penting ya. Berarti kodrat potensi yang diungkapkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 39 itu, yang kedua tadi itu makhluk pengertian. Yang ketiga, makhluk merdeka. Nah ini makhluk merdeka. Manusia itu menjadi makhluk merdeka karena memiliki kehendak. Kan nggak mungkin manusia itu kalau nggak punya kehendak, pasti kan? Aku kepingin Marisa iku goreng sego, iwak, opo, pokoknya duwe kehendak Pak. Jadi kan punya kehendak masing-masing. Berarti memiliki kehendak bebas yang membuatnya bisa memiliki pilihan dan menentukan nasibnya sendiri. Kalau kita ingin baik, ya kita sendiri yang membuat. Kalau ingin kita nggak baik, yang membuat ya kita sendiri. Kita sedih, yang membuat sedih siapa? Halo? Ini diri kita sendiri. Enggak Pak? Oke. Coba apa lagi? Membuat marah, yang membuat kita siapa? Marah. Diri kita sendiri. Coba jenengan mikir, jenengan marah itu apa? Coba jenengan coba. Contoh marah itu nanya apa? Terus gak cocok begini ya? Gak cocok. Apa gak cocok ya Pak? Contohnya ngeten. Kalau buatan bicara tentang masa kini ya, mungkin kondisi saat ini. Garayan sing sekiranya niku jenengan gak cocok muring-muring, apa? Halo? Gak cocok muring-muring ya apa? Contoh nggih. Contoh. Ambek mikir kula. Contoh ngeten. Oh, lah kula mboten bicara gitu. Sudah saya tutup tadi itu. Saya ya. Contoh gini, masjid ini ya. Masjid ini kan terbuka untuk umum, ya kan? Lho ngono iku, dia itu sebenarnya kalau mampir nang masjid, sholat, ya. Terus nek ana rusuh-rusuhe ya diewangi anu. Lho ngono iku ngapunten. Ya mampir gak sholat, terus urusane. Ono sampah ya mari mangan napa sego ya gak di halo gak dibuang. Ayo jenengan teko
Pas duhur buka kacingnya ada. Lah iya, sopo iki? Masjid iki gaya rusak nih. Awas lo ya. Aku pikir lo sopo iki yo. Pendinan ini lah. Ini namanya marah kok ya. Jadi nggak usah marah. Walah, ya wis. Uang itu macam-macam ya. Iya, terus apa? Contoh. Berarti kita jenengan nggak usah marah. Yang membuat marah karena kita nggak mau menerima, tidak sesuai dengan pikiran kita. Karepe kan ojo urusan iki sersi masjid. Mampir ya sholat. Nek gak sholat ya nono sampah ya di dekek nang sampah. Lu ngono iki. Apa kan muring-muring lah, apa semuring-muring. Udah bersihkan saja, Pak. Wah, muga-muga aku pahala ya. Ngresiki. Nek gak ono napa, Pak? Gak ono kotoran jenengan gak dapat pahala, Pak. Gak usah muring-muring. Halo? Nah, ini mang golek contoh sing cespon kok. Ya. Contoh, Pak. Nah, itu. Sadar atau tidak, Pak, apapun yang ia lakukan atau menjadi apapun dia, sebenarnya merupakan pilihan sendiri, Pak. Ya toh? Kita bisa menjadi senang, bahagia, ya karena kita menciptakan kebahagiaan. Kalau kita bisa menjadi sedih karena yang membuat sedih kita sendiri. Iya toh, Pak? Iya. Gitu loh. Karena pilihan, Pak. Oleh karena itu, melakukan apapun atas kehendak bebasnya, bebas memilih. Iya toh, Pak? Maka manusia itu diminta untuk mempertanggungjawabkannya. Sehingga kehendak bebas itu ibaratnya pisau gitu loh, Pak. Pisau bermata dua. Ya kan, Pak ya? Berarti kehendak bebas itu ibaratnya pisau bermata dua baginya. Indah tetapi berat. Ya. Berarti kehendak bebas itu dalam ayat lain itu disebut amanah. Ada namanya apa? Bertanggung jawab. Bukan kewajiban loh, Pak. Orang yang bertanggung jawab, caranya bagaimana, Pak? Contoh. Kondisi apapun, jenengan itu bertanggung jawab. Kondisi, situasi, apapun yang kita rasakan, itu harus tanggung jawab. Contohnya ngeten. Ini contoh meneh itu, Pak. Misalnya ngeten, jenengan kajenge berangkat kerja. Ya. Berangkat kerja. Berangkat kerja niku mboten mendung. Cerah, Pak. Nggih ya. Cerah pokoknya. Nek kerja niku gak udan kan lancar, Pak ya. Iya. Lho ngono iku tiba-tiba, Pak. Langit cerah terus budal iku nek cerah kan enak. Lho ngono iku ana mendung cepet, Pak. Wes. Lho ngono iku jek cerah ngene iku lho udan. Kotok. Nah, jenengan gimana untuk menjawab itu? Lah iya, awan-awan ngene iki, kajeng budal kerja. Udan. Coba. Ini namanya enggak apa? Enggak bertanggung jawab. Kondisi apapun kita terima, Pak. Walaupun kita berangkat kerja, walaupun kondisi apapun kita terima. Nek udan, ya gawe mantel. Gak usah grundel, nggih. Ini namanya enggak bertanggung jawab. Kondisi apapun
kita terima dengan bahagia. Kan enten ya. Lah yo. Wong niku ngeten. Nek udan, lah yo kok udan terus. Dan ini namanya apa? Enggak menerima, enggak bertanggung jawab. Udan itu Allah yang nurunkan. Terus awan cerah itu Allah yang mengendaki. Kita sebagai manusia adalah menerima. Iya kan Pak ya? Iya. Walaupun jenengan umba-umba sakmono kae Pak. DP nom enggak nopo? Enggak kering-kering. Cek telo sae. Apa meneh dengan budal ana memen akeh terus udan nggih ya. Waduh, memean kurek. Kula singen ngalami masalahnya. Gak tenang, nang dindi gak tenang. Ya apa carane? Ya carane ngeten, gol gawe napa? Sosoran ngeten nggih ya. Sing tutupan nek umba-umba kok cendel nang kono ana angin-angine nggih ya. Dhuwure ana fiber ring putih ngono nggih ya. Wis gak tau gopo aku. Mari umba-umba ya garing. Halo? Walaupun udan ya walaupun garing-garingo ya ada ya garing akhirnya. Walaupun udan ngene gitu. Apa meneh jenengan enten mesin cuci. Kan enten pengeringe. Mungkin lho mboten enten pengeringe. Wong iku gak kurang syukur ya. Kurang syukur. Itu jenenge enggak bertanggung jawab. Nah, kehendak bebas dalam ayat lain itu disebutkan amanah. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Kita kurang amanah gitu. Segala apa saja kurang amanah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 72. Inna itu aslinya Pak, tulisannya inna itu ono tasdite itu double. Aslinya itu kalau dianu itu innana gitu loh. Berarti inna sesungguhnya na kami gitu loh. Karena ada huruf double jadikan satu namanya mudhoaf. Ya, jadikan satu. Inna lah gitu panjang. Sesungguhnya kami. Aradnal amanata, aradna itu kami telah menawarkan. Allah menawarkan. Kami telah menawarkan al-amanata, amanah. Itu ala samawat, langit, atas langit, kepada langit, wal ardi dan bumi, wal jibali. Kenapa kok wal jibali pakai kasroh? Karena di depannya ada Allah. Berarti Allah menjelaskan sesungguhnya kami menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi yang kita pijak ini, kepada gunung. Fa'abaina Pak. Jawabannya fa'abaina. Mereka itu semua enggan. Fa'abaina, semua langit, bumi, gunung diberi amanah oleh Allah, ditawarkan, itu enggan. Fa'abaina ayyahmilnaha, untuk memikulnya. Ayyahmilnaha itu memikulnya. Wa asfaqna, dan khawatir, minha, dari amanah itu semuanya itu. Wa hamalahal insan, khawatir akan mengkhianatinya. Tapi sementara wa hamalahal insan, dan sementara manusia itu
al insanu manusia mau memikulnya. Innahu sesungguhnya manusia itu, karena ada manusia itu zaluman amat zalim, jahula dan amat bodoh. Menungso iku gelem, Pak. Jarene niku lho, iku innahu sak temene menungso iku adalah amat zalim dan bodoh. Langit, bumi, gunung iku lho enggan ditawari Allah amanah. Ini loh Pak, beratnya kehendak bebas dalam ayat ini digambarkan secara menarik. Langit, bumi, gunung-gunung yang secara fisik lebih kuat dibandingkan dengan manusia. Menolak menerimanya Pak, ketika ditawari oleh Allah. Manusia yang menerimanya bukannya dipuji, tetapi malah dikomentari sebagai amat zalim. Bukan dipuji, malah dikatakan apa? Zalim, bodoh. Nah, kodrat manusia sebagai makhluk merdeka dalam ayat yang sedang kita bicarakan ini, itu digambarkan dengan perbuatan Adam dan Hawa. Melanggar larangan, mendekati apa Pak? Pohon larangan. Nah ini, sehingga Adam dan Hawa itu dikeluarkan dari surga. Gitu Pak. Dan manusia yang dipersilahkan untuk memilih mengikuti petunjuk Allah atau mengingkarinya. Nah gitu. Itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 38, 39. Demi kebaikan hidup manusia Pak, demi kebaikan hidup manusia itu sendiri, kemerdekaan itu harus dikelola. Nah itu dengan baik. Kebebasan itu loh Pak, kemerdekaan itu loh harus dikelola, nggak dibebas dijarno kono mboten, sakarepe dhewe mboten, ya. Tapi dikelola. Kemerdekaan ini hendaknya dikelola untuk mengikuti petunjuk Allah supaya tidak mengalami ketakutan, supaya tidak mengalami apa? Kesedihan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nah, itu maksudnya. Selanjutnya dia diingatkan agar jangan menggunakan kemerdekaan untuk mengingkari ayat-ayat Allah. Dia larang. Supaya tidak menjadi penghuni neraka. Ya, yang kekal di dalam jenengan milih napa Pak? Mlebu neraka atau mlebu surga? Halo? Mesti mlebu surga nggih? Nggih. Nah, ini sing kodrat itu ada tiga tadi ya. Saya ulang lagi. 1, makhluk budaya. 2, makhluk pengertian. Sing ngerti, jadi makhluk itu ngerti. Sing ketiga apa? Makhluk yang merdeka. Walaupun merdeka bebas, tapi harus dikelola dengan baik supaya tidak ada rasa takut, supaya tidak ada rasa sedih. Sedih dan takut itu karena dirinya sendiri tidak bisa mengelola. Iya, ini masih telu Pak, kurang pinten 8 ya. Nek 8 kurang piro Pak? Kurang 5 ya. Nggih, kurang 5. Sabar nggih. Ngaji terus nggih. Muga-muga duduk-duduk kita, datang kita itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita akan menjadi keluarga yang baik. Anak-anak kita, karena kita itu mau duduk di sini, mau mendengarkan kecipratannya nang anak Pak, kecipratannya nang putu. Yang ini jenenge
berusaha menjadi orang yang baik. Ini ya harus berusaha. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.